Oke, sekarang kita sudah sampai di belakangnya sirkuit Pertamina Mandalika. Dan sekarang baru jam 10:38. Ini kapalnya baru sandar sekitar 15 menit lalu dan sekarang sedang melakukan pengisian bahan bakar. Jadi truk tangki ini dia kapasitas muatannya atau solarnya itu ada 10.000 liter. 10.000 liter dan kapal ini mengkonsumsi bahan bakar dari Surabaya ke Lombok itu 7.000 liter. Jadi masih ada sisa 3.000 liter. 3.000 liter di dalam tangki Pertamina ini. Dan yang melakukan pengisian bahan bakar ini bukan orang dari kapalnya, tapi orang dari Pertaminanya. Jadi kapal ketika melakukan pengisian bahan bakar itu benar-benar dijaga ketat sama Pertamina. Jadi bukan orang kapalnya yang ngisi, jadi orang Pertamina. Karena kan dia ngisinya itu bukan 10 liter, 20 liter, ngisinya ribuan liter. 7.000 liter. Ya 6.000 sampai 7.000 lah, tergantung bagaimana kecepatan yang dicapai oleh kapal selama perjalanan. Wow, bayangkan 7.000 liter dikali harga solar berapa per liternya. Nah, segitulah operasional dari bahan bakar KM Kirana 7 ini. Luar biasa ya. Nah, KM Kirana ini salah satu kapalnya PT Dharma Lautan Utama, dan kapalnya ini belum termasuk kapal yang besar. Bukan ada lagi ya, lebih banyak kapalnya Dharma Lautan Utama yang besar, itu kayak Dharma Kencana 7, ada Dharma Rucitra, itu jauh lebih besar. Bayangkan berapa konsumsi bahan bakar yang dipakai oleh kapal yang besar banget itu. Jadi penasaran kapan-kapan pengen naik kapal Dharma Kencana 7, itu dia jalannya dari Surabaya ke Makassar PP. Gimana kalau kita rencanakan naik kapal termewah yang dimiliki Dharma Lautan Utama itu? Menarik. Nah, jadi setelah proses unloadingnya selesai, ini kapalnya dibersihkan dulu. Proses pembersihan kapalnya itu sekitar 30 sampai dengan 1 jam. Setelah pembersihan kapalnya selesai, barulah nanti dilakukan proses loading atau masuk kendaraan yang akan berangkat dari Lombok ke Surabaya ini. Setelah kendaraannya sudah masuk semua, barulah penumpangnya masuk. Jadi SOP-nya seperti itu ya, seperti yang tadi diberitahu oleh petugasnya. Jadi kalau loading, itu kendaraannya dulu masuk, setelah kendaraannya masuk semua, baru penumpangnya masuk. Ketika unloading, penumpangnya keluar dulu semua. Setelah penumpangnya udah keluar, barulah kendaraannya keluar. Jadi seperti itu. Ini ilmu yang baru aku tahu sih. Nanti kita bakal nanya-nanya lagi sama Kapten Wahyudi. Kapten Wahyudi adalah nahkoda dari kapal KM Kirana 7 ini, karena banyak banget yang pengen aku tanyakan soal kapal. Karena ini adalah pertama kalinya aku naik kapal PP ya, dari Surabaya Lombok, Lombok Surabaya, bersama kapal yang sama dan masih bersama awak kapal yang sama. Jadi udah kayak keluarga ini kapal ini. Jadi nanti kita bakal banyak tanya-tanya di atas kapal. Oke, sekarang jam berapa nih? 10.45. Ini kita mungkin baru masuk ke dalam kapal mungkin sekitar 1 jam lagi lah. Jadi kita tunggu sambil kita memandang kapal baru buatan Indonesia ini. Luar biasa. Dan di setiap kapal DLU tuh pasti ada tulisan We Serve the Nation. Jadi kalau ada tulisan ini, kapal ini milik PT Dharma Lautan Utama. Dan ini ada gambar lumba-lumbanya. Kenapa? Karena kapal KM Kirana ini kan jalan Surabaya Lombok. Surabaya Lombok dan sebaliknya itu kita melewati yang namanya Lovina. Lovina itu tempat munculnya lumba-lumba. Jadi di sini dibuatlah livery, ada gambar lumba-lumbanya. Dan tuh lihat tuh, ada safety first, keselamatan tanggung jawab kita bersama. Terus ada lumba-lumba pakai jaket pelampung itu ya.
Oke, sekarang kita tunggu. Nanti kita bisa masuk kapalnya jam berapa. Kita tunggu di sini aja sambil ngadem. Oke, sekarang jam 10.54. Ini kendaraan sudah mulai masuk nih. Sudah proses loading. Nih, jadi seperti yang tadi aku bilang, kendaraan dulu yang masuk. Setelah kendaraan masuk semua, baru penumpangnya masuk. Dan memasukkan kendaraan ini nggak sembarangan loh, karena bobot kapal itu diperhitungkan dari kendaraan-kendaraan ini. Jadi nggak sembarangan, oh yang besar masuk duluan, yang kecilnya belakangan, enggak. Karena memperhitungkan dari keseimbangan kapal. Jadi petugas-petugas bapak-bapak ini nggak sembarangan nih milih siapa duluan yang masuk. Kadang kan orang pasti mikir, loh kok truk itu duluan yang masuk, kan kita duluan ngantrinya. Enggak, karena dipikirkan dari keseimbangan si kapalnya. Bobot kapalnya tuh dipikirkan oleh muatan-muatan ini juga, keseimbangan kapalnya nanti. Makanya siapa yang masuk duluan itu dipilih. Seperti itu teman-teman. Ini mungkin ada teman-teman yang belum tahu ya. Gitu. Jadi kadang di pelabuhan kan suka, loh kok dia masuk duluan sih, kan kita ngantri duluan gitu. Alasannya adalah itu, untuk di set dulu tempatnya biar keseimbangan kapalnya terjaga. Seperti itu teman-teman. Nah itu lagi proses mau masuk lagi tuh 2 truk. Itu truknya bagus lagi. Nah mobil-mobil kecil yang di sana itu mungkin belakangan masuknya. Jadi yang besar dulu diaturin karena dia di dek sini, baru nanti yang kecil masuk di dek yang low. Nah, jadi teman-teman, di pelabuhan Lembar ini bener-bener steril ya. Kalau di pelabuhan Merak Bakauni, itu kan aku biasa naik kapal di Merak Bakauni itu ya. Itu di dekat kapalnya, itu banyak banget orang-orang yang jualan. Kayak minuman, ya pedagang-pedagang gitulah. Di pelabuhan Lembar ini, sama sekali nggak ada yang jualan. Pasti banyak yang bilang, iya iyalah kan di samping kapal. Enggak. Bahkan sampai depan-depannya pun itu nggak ada pedagang-pedagang yang jualan kayak minuman, pop-mie gitu, nggak ada. Kalau di pelabuhan Merak Bakauni itu sampai depan kapalnya aja masih banyak yang jualan. Di sini nggak ada sama sekali, benar-benar apa ya bisa dibilang ya, steril banget tempatnya. Dan ini mobil-mobil kecil sudah mau masuk, yuk kita lihat yuk. Ini mobil-mobil kecil sudah masuk. Tadi truk udah ada di sebelah sana. Nah, ini kita mau lihat. Mobil kecil ini dia masuknya ke low deck, ke bagian bawah. Jadi ini lantai 1. Di lantai 1 ini ada bagian bawahnya lagi. Jadi istilahnya ini middle deck, ada lagi low deck. Nah, mobil-mobil kecil ini masuknya ke low deck. Nanti kita lihat ya. Nih. Tunggu masuk dulu. Jangan ada di samping-sampingnya mobil karena berbahaya. Jadi gantian masuknya. Ayo. Nah, mobil-mobil ini masuknya ke low deck. Tuh, jadi ada jalan yang hidrolik seperti itu. Hidrolik atau pneumatik. Nah, ini nih. Oke. Oh, ini dia menuju ke bawah. Oke. Nah, sekarang kita sudah berada di low deck atau deck paling bawah dari kapal KM Kirana 7 ini. Nih, di sini ada petanya. Deck 1 kendaraan kecil dan sepeda motor. Deck 2 itu deck atas pas pintu masuk. Itu kendaraan sedang kayak truk, canter, elf segala macam, dan kendaraan besar. Deck 3, 4, 5 itu buat penumpang. 5 itu yang paling atas ya. Nanti kita bakal ke atas juga. Nah, jadi sebelum mobil kecil. Jadi sebelum mobil-mobil ini masuk ke low deck, itu penumpangnya turun dulu di atas. Seperti itu. Wih. Penumpangnya turunkan barang-barangnya dulu. Setelah semuanya turun, baru mobilnya masuk ke sini. Dan nanti kita lihat konsep parkirnya itu seperti apa. Tuh. Sampai yang sana. Nah, ini masuk nih udah nih. Oke, tuh. Langsung dari sini langsung ke
putar balik kanan. Ini ada jalurnya nih. 1, 2, 3. Dan di sini juga sama, nggak sembarang parkir, nggak sembarang naruh aja. Jadi ada hitung-hitungannya semana tempatnya nanti diletakkan tiap mobilnya. Ya untuk alasan itu tadi, untuk alasan keseimbangan dari kapal tersebut. Dan by the way, kapal ini, even tempat parkirnya aja kalian bisa lihat ya, bersihnya luar biasa loh. Tuh, lihat, bersih banget. Oke, kita sudah lihat parkiran paling bawah atau low deck. Sekarang kita mau menuju ke atas. Naik ke atasnya tuh bisa dari sini dan juga bisa dari sana. Jadi kita naiknya dari sini aja. Oke, dan tembusnya di deck medium yang tempat tadi kita pintu masuk. Dan di kapal ini ditaliin ya. Jadi tali-tali ini fungsinya untuk menjaga truk-truk ini supaya nggak goyang-goyang gini-gini. Karena selat Lombok, Laut Lombok sampai Bali itu arusnya luar biasa besar. Jadi harus ditaliin gini supaya dia nggak nganan ngiri. Nah, dia kan bakal kena kendaraan di sebelahnya. Jadi ditaliin seperti ini. Nah, jadi nanti kalau di bagian bawah ini mobil kecilnya udah penuh, ini nanti bakal turun, bakalan tertutup dan bakal diisi sama kendaraan besar seperti truk-truk ini lagi. Nah, ini ada salah satu mobil impianku ini, Honda Odyssey. Ceper banget lihat. Ngeri banget bawa mobil ceper-ceper begini kalau naik kapal. Oke, sekarang kita mau naik ke dek penumpang ke atas buat lihat bagaimana dek penumpangnya. Yuk. Nah, ini kita masuk ke ruangan Gilimeno. Ruangan Gilimeno ini adalah ruangan ekonomi tidur. Jadi tempat inilah yang kita waktu itu tempati pada saat berangkat dari Surabaya menuju ke Lombok. Jadi ini tempatnya tiduran. Ini totalnya kalau nggak salah ada berapa gitu, 300-an kayaknya di sini untuk tempat tidurnya. Dan ini dingin banget sih. Di sini AC-nya banyak, jadi kita nggak akan takut kegerahan kalau ada di ruangan sini. Nah, teman-teman, sekarang jam 11.46 ini sudah mulai truk lagi yang masuk ke dalam kapal. Berarti kendaraan kecil yang tadi hidroliknya dibuka itu sudah ditutup karena sudah penuh. Jadi ini kendaraan besar lagi yang masuk mengisi dek yang medium tadi. Dan itu lihat, ada Land Rover Defender. Keren banget. Wah, sumpah keren banget. Udah kayak mobil mainan, tau nggak? Udah kayak mobil mainan loh. Dan di situ lihat ada itu tuh motor touring. Itu Honda apa namanya, Africa Twin. Africa Twin ada satu, sama sebelahnya tuh CBX 500 kalau nggak salah. Dan ini Land Rover-nya masuk ke dalam kapal. Plat D loh. Dari Bandung. Barang bawaannya banyak banget. Ih, asli kayak miniatur. Pengen megang gitu. Wah, keren banget. Dan itu motor Africa Twin-nya mau masuk ke dalam. Ternyata dia kayaknya di towing dari Mandalika ya. Ini aku nggak tahu, mungkin dari Mandalika ke sini di towing, terus lanjut naik kapal sampai Surabaya, dibawa lagi sama ownernya. Sumpah keren banget, keren banget.
motor seharga Fortuner. Kalau kalian dikasih uang 600 juta, kalian pilih Fortuner, Pajero, atau motor ini? Pilih mana? Kalau aku nggak tahu mau milih mana, soalnya uangnya nggak ada juga sih. Tuh, yang itu CBX 500. Iya ya, CBX 500 ya. Itu kayaknya sih 2 silinder ya. Emang motoran di Lombok tuh luar biasa nikmat sih. Kapan-kapan aku juga pengen bawa motor, terus kita motoran di Lombok. Nggak tahu kapan, tapi itu menjadi salah satu list yang suatu saat harus diwujudkan. Karena emang enak banget, seenak itu naik motor di Lombok. Apalagi kalau kita naik motornya dari Mandalika ke Mataram, itu lewat bypass Bandara Internasional Lombok, Mandalika. Itu jalanan baru yang dibuat karena ada MotoGP, dan itu jalannya luar biasa enak banget. Lurusan kurang lebih 20 kilo, 20-30 kilo lurusan tanpa ada lampu merah. Dan belokannya tuh kayak belokan tipis-tipis aja, 98% lurusan. Luar biasa nikmat banget kalau motoran di sini. Kapan-kapan harus kesini motoran sih, pakai Honda Beat. Dan sekarang ini baru aja sandar itu Dharma Ferry 8, salah satu kapal yang dimiliki oleh Dharma Lautan Utama juga. Dan sekarang kita mau ke ruangan kita, ke tempat duduk kita di kelas VIP. Yuk kita lihat bagaimana kelas VIP dari KM Kirana 7 ini. Let's go. Menuju ke ruang VIP, kita ini melewati ruang ekonomi duduk. Ruang ekonomi duduk ini kapasitas penumpangnya ada 128 kursi. Jadi ada 128 penumpang yang bisa duduk di sini. Dan di sini juga ada ini, ada live musicnya nanti sekitar jam 7 malam lah kalau nggak salah, live musicnya ini. Dan juga di sini ada TV-nya, nih, ada TV-nya. Di jam-jam tertentu ini akan menayangkan film-film yang bagus. Luar biasa ya, sebuah kapal dengan tarif 200 ribuan, bahkan kalau kelas ekonomi duduk ini tarifnya cuma Rp150.000. Kalau ekonomi tiduran tarifnya Rp160.000. Dan VIP ini yang kita tempati tarifnya cuma Rp250.000, tapi kita mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Oke, sekarang kita mau masuk ke ruangan VIP. Jadi di sini ada tulisannya, selain penumpang VIP mohon tidak masuk. Nama ruangannya itu ruang Rinjani. Adalah suatu nama gunung yang ada di Lombok. Dan di sini ada hiasan-hiasan kaca. Oke, kita masuk. Ini masuknya nggak buka sendal kan? Oke, geser ke kanan. Oke. Nah, ini dia kelas VIP, dan ini cuman ada 10 orang di sini. Nah, ini kita sekarang sudah berada di kelas VIP. Kenapa kelas VIP ini adalah kelas paling mahal yang ada di kapal KM Kirana 7? Karena kelas VIP ini total di sini cuman ada 10 orang saja. Dan ini kita diberikan kursi. Nah, jadi kursinya ini kayak kursi bis ya, lihat deh. Mirip banget kayak kursi bis. Terus juga di sini ada leg rest-nya. Dan leg rest-nya ini bisa kita adjust dengan tuas yang ada di sini. Kita tarik ke atas, terus kita dorong deh. Tuh. Nah, ini bisa kita adjust naik turun dari si leg rest-nya. Kemudian di sini juga ada 2 buah USB slot charger. Tuh. Jadi kita tinggal colok aja USB kita kalau kita lagi lowbat atau mau ngecas. Tapi nggak cuma itu, kita juga diberikan colokan banyak banget di sini. Ada 2 colokan, terus ada juga 2 buah USB slot di sini. Kemudian di bawah dari colokan-colokan ini kita juga diberikan jaket keselamatan. Jadi tinggal dibuka aja dan jaket kita langsung berada di sebelah dari kursi kita. Kemudian nggak cuma itu, di kursi ini juga kita diberikan ini,
meja lipat. Jadi kalau kita naik kapal ini kan kita diberikan 2 kali servis makan malam dan juga pagi. Nah ini berguna banget buat kita makan nanti. Oke, kita tutup lagi ya. Set, dorong ke belakang dan tutup deh ininya. Set, juga di bagian punggungnya nih, ini kita bisa reclining juga dengan cara tarik tuas yang ada di sini, kemudian dorong deh ke belakang recliningnya. Dan ini recliningnya lumayan luas ke belakangnya. Nah kalau direbahin dia jadinya rebahnya seperti ini. Normalnya segini, kalau direbahin jadi segitu. Wah lumayan banget. Ini sih buat tidur enak banget. Kemudian di sini kita juga diberikan lampu baca. Nih, mencetnya dari sini. Tuh, nyala kan. Dan yang terakhir yang spesial adalah, ini kita duduk dulu ya. Ini dia. View kita langsung ke depan. Dan ini sebenarnya kita berada di bawahnya anjungan persis. Jadi di atas kita ini adalah ruangan dari nahkoda. Jadi posisinya kita sama seperti nahkoda penglihatannya, langsung ke depan. Wah, dan dengan sebelah kita tuh kita benar-benar dikasih jarak ya. Tuh jaraknya dengan sebelah kita. Nih tuh ada jarak sekatnya. Jadi kalau kita reclining rebahan gini nih, kita nggak kelihatan sama sebelah kita tuh. Dan di depan kita persis tuh ada TV. Jadi nanti ketika ditayangkan film-film yang bagus, itu kita nontonnya puas banget. Tapi sebenarnya ini nggak terlalu penting sih. Yang penting adalah ini. Tapi ini penting juga sih kalau malam. Ini kan nggak kelihatan apa-apa. Sebagai bentuk komitmen PT Dharma Lautan Utama terhadap keselamatan, berikut ini kami mempersembahkan video keselamatan. Para pelanggan yang terhormat, pelayaran Anda hari ini bersama kapal yang telah teregistrasi di International Maritime Organization serta memenuhi standar keselamatan ISN Code dan standar klasifikasi dari Biro Klasifikasi Indonesia. Himbauan keselamatan menjelang keberangkatan. Selama pelayaran dilarang berada di geladak kendaraan. Untuk itu kami persilahkan Anda menuju ruang penumpang yang telah disediakan. Pastikan agar barang-barang bawaan tetap dalam pengawasan Anda, tidak menghalangi jalan, jalur pintu darurat, ataupun berada di sekitar alat-alat keselamatan. Jam 13:02 akhirnya kita diberangkatkan dari Pelabuhan Lembar menuju ke Surabaya, Jawa Timur. Ini waktunya pas banget, yaitu jam 13.00 diberangkatkannya. Dan akhirnya kita meninggalkan Pulau Lombok. Sampai jumpa. Ini kangen banget sih sama Pulau Lombok pasti. Pasti nggak lama lagi aku bakalan balik lagi sih ke sini. Dan naik kapal ini lagi. Jangan lupa bawa motor biar bisa motoran di Mataram sampai ke Mandalika. Dan ini kita papasan sama kapal, ini KM Jambo kayaknya nih. Dari Gilimanuk, dari Padangbai ke Lembar. Sekarang kita sudah keluar dari wilayah Pelabuhan Lembar. Dan di sini tuh ada dermaga lagi, tapi ini dermaganya khusus untuk kapal Pelindo nih kalau nggak salah. Ini kapalnya gede banget deh, dan dia lagi berhenti di situ. Dan katanya kapal ini jalannya nggak tiap hari teman-teman. Jadi kalau kalian mau naik kapal Pelindo ini, mungkin seminggu jalannya cuma berapa kali aja. Tuh, gede banget ya kapalnya. Kemudian di sebelah sini itu kapal-kapal yang sedang antri untuk keberangkatan atau jadwalnya mereka. Karena di sini kan ada jadwal-jadwalnya ya, dan jadwalnya itu nggak sembarangan. Jadi ketika mereka lagi nggak ada jadwal itu mereka parkirnya di tengah-tengah laut seperti ini. Dan ini ada banyak banget kapalnya nih yang parkir di sini. Persis seperti di Pelabuhan Bakauni dan juga Merak. Itu banyak banget kapal yang terparkir seperti ini menunggu jadwal keberangkatan mereka.
time lapse. Balik ke itu panasnya nggak kuat, menghitamkan badan ini. Mataharinya nggak ada yang menghalangi. Tinggal arah angin itu kan dari mana? Tentu mengaruhi kecepatan kapal. Nah, pengaruh angin pada saat signifikan di atas kapal itu pada saat manuver sandar itu luar biasa pengendaliannya. Makanya kita sebelum sandar itu harus benar-benar mengenal karakter. Kita sudah berada di sini, Anjungan lagi, dan bersama Kapten Wahyudi nih. Ketemu lagi kita, Cap. Ini banyak teman-teman nanya, Cap, di video kemarin. Iya. Emang bener kapal ini kapal buatan Indonesia asli? Betul, Mas. Jadi, Betul? Betul. Oh, Jadi kapal ini dibuat di galangan kapal. Galangan kapal tuh, Pak? Sarana Segara. di mana itu, Pak? Berada di Bangkalan Madura. Madura? Iya, kebetulan itu Oh. merupakan DLU Maintenance Facility ya, jadi fasilitas perawatan kapal-kapal DLU di sana. Itu selesai pembuatan bulan Desember, sekaligus diresmikan oleh Bapak Menteri Pak Sandiaga Uno. Sandiaga Uno. Oh, yang ada di belakang itu ya? Betul. Oh. Saya kira saya sebagai pengoperasian secara langsung, Mas, Hmm. cukup bangga dengan kapal ini karena saya lihat dengan manuvernya kapal ini, stabilitas dan fasilitas penumpang yang ada, Baik ya. itu sangat memuaskan. Saya kira seperti itu. Iya, kemarin saya tuh baru tahu kemarin pas mau turun, dikasih tahu sama siapa, Mas Chandra ya, Iya. yang layanan jasa. Mas, ini tuh kapal asli Indonesia loh. Iya, Hah, betul. serius? Betul. Iya, cuma pakai tahu aja pas udah turun. Iya. Makanya sekarang mau saya tanya langsung. Betul. Saya sendiri yaitu Mas, saya suka pindah-pindah dari kapal lain yang yang produk Jepang. Itu saya kira tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Saya lebih dari stabilitas dari kok lebih menyukai kapal ini. Saya kira seperti itu. Oh gitu. Dari Jadi manuver, dari segala stabilitasnya juga. teknologi segala macam sama ya, Pak ya? Teknologi juga mutakhir gitu. Teknologi terkini juga yang dipakai ya. Betul. Kalau masalah peralatan navigasi saya kira juga kita tidak kalah. Tidak kalah. Oke. Berarti Indonesia juga luar biasa bikin kapal ya, Pak ya? Saya kira seperti itu. Fasilitasnya nggak kalah loh. Ya kalah, seperti Mas perhatikan sendiri kemarin juga sudah saya jelaskan satu persatu. Ya, Saya kira sesuai dengan fungsi dan peralatan yang ada ini cukup luar biasa. Sudah cukup luar biasa. Nah, sama ini Pak, tadi kan saya sebelum naik ke kapal tuh saya sempat ngejelasin SOP dari masuk keluarnya kendaraan dan penumpang. Itu benar nggak Pak? Kalau misal mau loading kendaraan nih, Iya. itu kendaraan dulu yang masuk baru penumpang. Ya. Betul ya? Ya, jadi saya kira begini Mas. Kita di atas kapal ini semua prosedur protap itu kan sudah dibuat. Ya, ada SOP-nya lah ya. Ada SOP-nya dari segala pertimbangan. Ya saya kira begini, saya perlu jelaskan. Protap itu dibuat dengan pertimbangan satu. Pada saat pemuatan kendaraan itu diharapkan tidak ada manusia di situ. Ya, harus clear lah ya. Harus clear. Ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita penumpang atau pelanggan kami ini kita muat di awal, itu saya yakin belum datang semua, Mas. Iya, sebelum datang semua. Nanti akan datang satu persatu dan ini sangat mengganggu pada saat proses pemuatan gitu. Sedangkan jam kita sadar itu bongkar muat itu kurang lebih cuma 2 jam. Oh, 2 jam udah harus bongkar, udah muat lagi ya. Jadi saya kira lebih baik kita muat kendaraan dulu dengan kondisi free tadi itu. Terus penumpang dikumpulin dulu. Iya. Iya kan? Betul. Kumpulin di ruang tunggu. Setelah kendaraan selesai, Iya. stop baru Penumpang masuk. Jadi saya kira pertimbangan yang utama tentu masalah keselamatan. Betul, keselamatan. Karena kalau di Lombok sama Surabaya itu kan masuk keluar penumpang di pintu yang sama dengan kendaraan ya Pak ya? Betul, jadi harus dikelirkan dulu pemuatan, setelah itu baru penumpang. Iya, takutnya kalau nggak gantian gitu kan penumpang masuk, mobil masuk, Ya, penumpang kesenggol, ya. wah penumpang kesenggol yang disalahin perusahaan. Jadi pertimbangan-pertimbangan seperti itu yang akhirnya keluar SOP atau protap tadi yang harus kita laksanakan. Saya kira seperti itu. Begitu juga dengan pas unloading ya Pak? Iya betul. Jadi
saya kira penumpang juga apa ya, menunggu juga tidak terlalu lama. Iyalah. Ya, jadi kita pasti dengan jam tiba pasti, berangkat pasti. Ya kurang lebih cuma 2 jam kita waktu. Cuma 2 jam ya. Iya. Ya anggaplah setengah jam unloading terus pembersihan kan, Iya, 1 betul. jam, loadingnya setengah jam, berangkat. Betul. Jadi waktunya singkat ya Pak? Betul sekali. Jadi kalau kita mau di awal seperti yang saya sampaikan, bahwa kedatangan penumpang itu yakin tidak bersamaan. Yes, iya. Pasti ada yang belum datang. Iya. Betul. Jadi gitu. Penjelasannya seperti itu. Oke, siap. Ada yang mau disampaikan nggak Pak sama penonton mungkin yang belum pernah naik kapal, takut naik kapal? Jadi saya kira begini Mas ya. Yang belum pernah naik kapal saya kira boleh mencoba. Boleh mencoba. KM Kirana 7 ini karena kami melalui jalur yang sangat berdekatan dengan daratan. Yes. Saya kira kalau sama teman-teman terus sama terus ngobrol di atas kapal dengan fasilitas yang kita Iya. dan saya kira memang cukup menyenangkan. Menyenangkan sekali. Ya, betul. Ini saya aja pertama naik kapal jauh sampai 20 jam ya. Ini ketagihan loh. Iya. Bisa Ketagihan. dicoba lagi Mas. Iya. Dari segi cuaca atau stabilitas kapal ini sampai juga bisa merasakan. Saya kira Betul. tidak akan mabuk. Gitu. Enggak. Jadi cukup stabilitasnya cukup baik dan di atas kapal saya kira cukup nyaman. Iya. Saya kan udah berapa kali Pak bolak-balik Padang Bayi Lembar kan, Iya. naik kapal yang kecil-kecil itu. Iya. Itu goyangan luar biasa. Ini nggak berasa. Iya. Itu luar biasa. Kan bahwa stabilitas kapal ini cukup baik. Mas. Cukup baik ya. Iya. Luar biasa ini. Buatan PT Hatiluhung Sarana Segara. Oke, siap. Jadi teman-teman harus mencoba ini Pak ya. Tuh. Oke, gitu aja Pak. Pak Kapten Wahyudi. Terima kasih. Mas. Ye. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Mas. Ini sekarang jam 18.04 Wita. Ini kita lagi di Anjungan dan melihat sunset tuh. Tapi sayang sekali sunsetnya ketutupan sama awan. Tadinya mau ke atas, tapi malas lah ketutupan juga. Dan di sebelah kiri kita ini adalah Pulau Bali, dari lebih tepatnya Gunung Agung. Tuh. Gunung Agung, tapi sayangnya ini ketutupan sama kabut. Itu kemungkinan di sana itu lagi hujan itu. Ini Gunung Agung. Aku punya banyak cerita di Gunung Agung ini. Banyak cerita nggak sih? Pernah beberapa kali ke sana dan di tengah-tengahnya itu ada Danau Batur. Danau Batur itu di pinggirnya Danau Batur itu ada Desa Trunyan. Desa Trunyan itu salah satu desa yang bersejarah lah di Bali karena cerita tentang cara mereka memakamkan warganya. Tuh kalian bisa nonton di video Cabriolet Challenge waktu itu. Tinggal klik aja di pojok kanan atas video kalian. Itu seru banget ngelihat pemakaman warga Trunyan. Oi. Itu ada Oasis tuh. Di sini ada KMP DLN Oasis. Iya. Ternyata dia sama tuh. Berarti real time ya Pak ya? Iya. Dan kapal ini dia yang paling dekat sama pesisir tuh. Kapal kita yang paling dekat. Paling dekat sama pesisir, makanya sinyalnya bagus. Ini ikut dulu jauh dia keluar ke utara sana Mas. Oh iya, dulu jauh. Jauh dia. Sekarang karena ada kapal ini dia agak mendekat. Ya. Oh. Dia mau tiru-tiru. Mau tiru-tiru. Tapi emang lebih bagus dekat sih biar ada sinyal. Ya. Kan Kita kan sinyal. untuk menyenangkan penumpang lihat pemandangan. Ya, bener-bener kapal ini wisata ya. Buat orang wisata tuh oke. Ini Danau Batur. Gunung Agung Danau Batur kelihatan di peta juga. Desa Trunyan. Desa Trunyan. Kira-kira setengah jam ke sananya Sudah hilang sinyal. Ini saat-saat terakhir sinyal berarti ini. Ini maghrib by the way. Dari ruangan kru ini kita langsung samping musola. Kita antri mau sholat dulu. Karena musolanya masih ramai banget, jadi ini kita ke atas dulu melihat suasana di dek paling atas dari kapal KM Kirana 7.
Jadi jam-jam segini tuh salah satu jam-jam ramenya di bagian atas karena banyak banget orang yang tadi habis ngelihat sunset, dan jam segini tuh anginnya nggak terlalu besar, jadi enak banget buat nongkrong di sini. Terus juga ada playgroundnya untuk anak-anak, dan besok pagi juga bakal rame pas kita mau lewat jembatan Suramadu. Bulannya lagi bulat sempurna, luar biasa. Ini kalau lihat langsung cantik banget bulannya. Dan ini banyak penumpang yang kembali ke ruangannya karena mau dibagikan makan malam. Jadi naik kapal ini tuh kita diberikan 2 kali servis makan ya kalau bis. Makan malam dan juga makan pagi besok, sarapan. Nah, barusan kita ngelihat lagi ke musola, ternyata masih ramai banget. Jadi kita masih nongkrong di sini. Nih, kita ini di dek paling atas dari kapal KM Kirana 7. Dan jam segini tuh paling enak banget buat nyantai-nyantai karena anginnya nggak terlalu kencang. Dan di situ ada tempat duduk, bisa selonjoran ya kan. Nah, ada senderannya juga. Wah, luar biasa. Kapal buatan Indonesia bisa kayak begini. Wah, ini sih kita harus mengapresiasi dengan menaikinya. Jadi buat teman-teman yang dari manapun mau ke Lombok, bisa naik kapal ini dari Surabaya ke Lombok. Mantap. Kita kembali ke kantin karena nggak bisa makan makanan yang diberikan oleh kapal karena jatah makan malam itu ikan dan aku nggak bisa makan ikan. Jadi kita seperti biasa beli mie dan juga kentang. Oke, ini akhirnya kita makan mie lagi. Mie goreng, tambah kentang goreng, tambah good day cappuccino. Jadi menunya sama kayak kemarin yang kita makan di sini, di tempat yang sama, dengan menu makannya sama. Bedanya kali ini kita nggak pakai nasi. Kalau di video sebelumnya itu aku pakai nasi, mie, telur, kentang. Ini nggak pakai nasi karena nasinya kita ganti dengan kentang. Ini kentang bumbunya bumbu balado ya. Dan harganya ini 15.000. Ini 15.000. Ini 8.000. Jadi totalnya 38.000 rupiah. Oke, sekarang kita makan dulu dan sambil melihat bulan. Wah. Oke, makan dulu ya. Sudah selesai makan dan sekarang mau melihat kondisi musola lagi. Udah sepi belum? Nih. Oh, udah sepi. Sih mas. Oke. Jadi di KM Kirana 7 ini terdapat musola, dan ini musolanya bagus, bersih, luar biasa. Fasilitasnya bener-bener lengkap banget dan terjaga ini kapal. Sekarang kita mau jajan pakai vending machine yang ada di kapal KM Kirana 7. Ini saat ini satu-satunya kapal yang memiliki vending machine di atas kapal ya. Dan ini kita mau jajan. Ini kita bisa pakai uang 5.000, 10.000 dan juga 20.000. Tinggal masukkan aja ke sini. Kemudian kita tinggal pilih mau beli apa. Tuh ada nomornya. Kita tinggal pilih nomor 35, enter. Dan ini aku belinya larutan cap kaki 3 turun. Widih. Ambil deh di sebelah sini. Nah, oke, thank you. Sudah makan, sudah sholat, sekarang waktunya kembali ke ruangan VIP. Ini ada ruangan kita dan di sini kalau malam bagus banget. Di atasnya tuh kayak ada ambient light yang dia warna-warni seperti itu. Ini kalau lampu utama jadi matiin pasti bakal enak banget sih. Tinggal ngeliatin lampu-lampunya dan ini posisinya enak banget buat tidur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam setengah 10 malam ini aku habis ke musola lagi untuk sholat isya. Dan sekarang kita mau nyantai dulu di sini sambil ngeliat ke arah belakang dari kapal. Dan ini sumpah
bulannya karena dia bulat sempurna, ini terang banget jadinya. Luar biasa, ya Allah, indah banget. Nikmat mana lagi yang mau kau dustakan, nak? Bagus banget. Wah. Dan ini tadi di dalam tuh lagi ada live music ya. Coba kita lihat live musiknya. Angin ada? Satu aja. Oke. Berapa? 12. Jadi kalau kelas VIP itu kita dibagikan selimut. Kalau kemarin kita di kelas ekonomi duduk, selimut ini kita minta dulu. Tapi kalau di kelas VIP kita langsung dibagikan selimut ini. Jadi sekarang sudah jam 10 malam, ini kita persiapan untuk istirahat. Ini kita duduk di sini dan tidur deh. Ini penumpang lain udah pada tidur semua. Tuh, udah pada tidur semua. Oke, ini aku ngabisin teh manis dulu. Ini teh manis harganya Rp6.000. Sama ini 4.000. Minum ini campur es teh manis, campur teh manis hangat biar tidurnya enak. Oke, sekarang kita persiapan tidur. Ini sebenarnya enaknya lampunya dimatiin sih kalau malam gini, biar lampu yang di bawah itu nyala sama ambient light yang warna-warni aja yang nyala, karena lampu ini terlalu terang sih menurutku. Selamat pagi, sekarang jam 7:30 pagi. Ini kita dibagikan makan. Jadi kita tuh di sini dibagikan 2 kali makanan. Dan ini pagi ini kita sarapannya ada telur balado, ada tempe, nasi, dan juga ada roti padimas, Choco Banana, dan juga ada air mineralnya, dan ada buah semangka juga. Luar biasa. Jadi emang agak beda ya servis makannya VIP sama di ekonomi. Dan view-nya bagus banget pagi-pagi, tapi agak mendung sih. Dan ini ombaknya lagi besar by the way, jadi lumayan nih goyang-goyangnya. Sekarang kita ke dek paling atas karena sebentar lagi kita akan tiba di Surabaya. Belum sih, tapi kita akan melihat Jembatan Suramadu. Jadi kalau kapal KM Kirana 7 ini, dia melewati bawahnya Jembatan Suramadu. Jadi ini salah satu yang bikin menarik naik kapal ini. Hehehe. Dan ini udah mulai ramai. Informasikan bahwa beberapa saat lagi, cuma 10 menit lagi, kita akan tepat melintas di bawah Jembatan Nasional Suramadu yang dinobatkan sebagai jembatan terpanjang di Indonesia. Jembatan ini menghubungkan Pulau Jawa, Surabaya, dan Pulau Madura di Bangkalan dengan panjang 5 meter.
ini kita sudah memasuki wilayah pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan berpapasan dengan kapal DLU. Ini dia sepertinya menuju ke Lombok juga nih. Widih. Jadi kita udah sampai di pelabuhan Tanjung Perak, jadi ini tinggal diparkirin aja. Nah, parkirin kapal ini adalah hal yang paling rumit karena ini harus digeser ininya, belakangnya digeser. Ini bagian depan udah mentok nih, tinggal belakangnya aja yang ngegeser sini gitu. Jadi hal paling rumit adalah ketika parkirin kapal. Airnya beda banget ya sama di Lombok. Di Lombok tuh daratannya aja kelihatan, dasarnya kelihatan. Nah, jadi kalau tambangnya nih udah keikat, itu udah enak nih. Jadi tinggal digulung aja sama mesin yang ada di kapalnya, terus sandar deh pelan-pelan. Tuh, jadi ada 3. 1, 2, 3 tuh. Ada 3 tempat buat naro tambang. 4 deh sama paling belakang. Jadi kalau udah begini udah enak, tinggal ditarik aja gitu. Oke, akhirnya kita tiba juga di pelabuhan Tanjung Perak. Sekarang jam 9.45, berarti perjalanan kita bersama kapal KM Kirana 7 dari Lombok ke Surabaya itu hampir 21 jam, karena tadi kita sempat antri di tengah laut. Tadi ada Dharma Kencana 3 masih sandar di sini, jadi gantian. Itu kurang lebih 15-20 menitan lah tadi. Jadi masuk sininya agak telat, tapi it's okay. Telatnya nggak lama lah, cuma sekitar 15 menitan, 20 menitan aja. Menyenangkan banget naik kapal ini, dan kapal ini bikin aku ketagihan buat naik kapal jauh. Next kita naik kapal apa ya?